Saya akan menceritakan seorang pemulung nekat melawan preman. Mereka miskin, tapi tak akan tunduk. Mereka lemah, tapi tak akan menyerah. Di dermaga Tanjung Priok, seorang pemulung tua dan anaknya berjuang untuk satu hal yang tak bisa dibeli, yaitu harga diri. Mari lanjut ke inti cerita. Langit Tanjung Priok masih diselimuti kabut asin ketika suara kapal besar menggema dari kejauhan. Di antara tumpukan kontainer berkarat dan bau solar yang menusuk hidung, tampak seorang pria tua berjalan terpincang membawa karung goni di pundaknya. Ia adalah Pak Jaya, pemulung yang setiap harinya menyusuri dermaga mencari sisa-sisa besi, botol, dan kaleng bekas untuk dijual. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi kerutan, tapi matanya masih menyimpan semangat hidup yang hangat. Tak jauh darinya, Arya, anak sematawayangnya, ikut memunguti botol plastik yang mengapung di pinggir pelabuhan. Anak itu baru berusia 17 tahun, tapi sudah terbiasa menanggung kerasnya hidup. Keringat membasahi dahinya, namun setiap kali menoleh pada ayahnya, Arya selalu tersenyum. Baginya, membantu sang ayah bukan beban, itu adalah bentuk cinta dan rasa hormat yang tumbuh dari kecil. Mereka hidup di sebuah gubuk reyot di tepi pelabuhan, berdinding seng berkarat dan beratap plastik robek. Saat malam tiba, suara kapal dan hembusan angin laut menjadi musik pengantar tidur mereka. Di rumah itu, Bu Rini, istri Pak Jaya, selalu berusaha menjaga kehangatan keluarga. Meski hidup serba kekurangan, ia tetap memasak dengan penuh kasih, meski hanya nasi dengan garam dan sambal sederhana. Namun di balik ketenangan itu, bayang-bayang ketakutan mulai muncul. Para pemulung di sekitar Tanjung Priok sering mengeluh tentang ulah kelompok preman pelabuhan yang makin menjadi-jadi. Mereka menagih uang keamanan setiap minggu, memaksa orang kecil menyerahkan sebagian hasil jerih payahnya. Pak Jaya yang dikenal jujur dan keras kepala selalu menolak, dengan alasan hasil mungutannya saja tak cukup untuk makan. Suatu sore, saat matahari tenggelam memantulkan cahaya jingga di permukaan laut, Arya mendengar kabar bahwa beberapa pemulung dipukuli karena menolak membayar uang itu. Ia menatap wajah ayahnya dengan cemas. "Yah, kalau mereka datang ke sini juga, apa kita harus menyerah?" Tanyanya pelan. Pak Jaya tersenyum tipis, menepuk pundak anaknya yang masih basah oleh keringat. "Nak, kita boleh miskin, tapi jangan pernah jual harga diri. Apa yang kita punya cuma kehormatan. Kalau itu hilang, kita bukan siapa-siapa lagi." Kata-kata itu menusuk hati Arya. Ia menatap karung ayahnya yang sobek, berisi tumpukan sampah yang mungkin hanya bernilai belasan ribu. Namun di dalam karung itu, tersimpan harga diri seorang ayah yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Hujan rintik mulai turun, membasahi pelabuhan, membuat air bercampur lumpur mengalir di kaki mereka. Tapi tak ada rasa malu, hanya keikhlasan yang sederhana. Malam itu, di bawah temaram lampu pelabuhan, keluarga kecil itu makan bersama dengan lauk seadanya. Bu Rini menatap suaminya yang diam saja menatap kosong keluar jendela. Ia tahu, Pak Jaya bukan hanya lelah karena tubuhnya, tapi juga karena beban pikiran. Dunia seakan tak berpihak pada orang kecil seperti mereka. Namun ia tetap menggenggam tangan suaminya erat, seolah ingin berkata tanpa suara, "Kita akan lewati semua ini bersama." Dan di luar sana, di balik gemuruh kapal yang bersandar, beberapa bayangan pria berbadan kekar terlihat mengintai dari kejauhan. Salah satunya menyalakan rokok, menghembuskan asap tebal ke udara sambil berucap pelan, "Besok giliran dia yang harus tahu siapa yang berkuasa di pelabuhan ini." Malam pun kian larut, membawa aroma badai yang tak lama lagi akan datang. Fajar baru menyingsing di Tanjung Priok. Kabut laut masih menggantung ketika Pak Jaya dan Arya memanggul karung goni mereka menuju tumpukan sampah besi di tepi pelabuhan. Udara dingin menusuk tulang, tapi suara ombak dan gemuruh kapal menjadi saksi keteguhan hati mereka. Di kejauhan, terlihat beberapa pemulung lain menatap dengan wajah gelisah, seakan membawa kabar buruk yang belum sempat terucap. Hari itu berjalan seperti biasa, hingga senja menjelang. Langit berwarna tembaga, angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya. Ketika Pak Jaya dan Arya hendak pulang dengan karung berisi hasil pungutan, tiba-tiba 4 orang pria berjaket hitam menghadang di tengah jalan berlumpur. Di depan mereka berdiri Bang Rudi, sosok preman bertubuh besar dengan tatapan penuh kesombongan. Asap rokok mengepul dari bibirnya, dan senyum miring menghiasi wajahnya yang keras. Wah, ini dia pemulung yang katanya paling keras kepala di sini, ucap Bang Rudi, meludah ke tanah.
Udah lama gua pantau lo, Pak Tua. Katanya nggak mau bayar uang keamanan, iya. Pak Jaya menatapnya tanpa gentar, meski lututnya sedikit bergetar. Kami cuma cari makan, Bang. Hasilnya pun pas-pasan buat hidup. Apa salahnya kalau kami kerja jujur? Bang Rudi tertawa keras, suaranya menggema di antara deru kapal. Jujur nggak ngisi perut, Pak Tua. Dunia ini buat yang kuat, bukan buat yang sok suci kayak lo. Sebelum Pak Jaya sempat membalas, Bang Rudi menendang karung yang dibawa Arya hingga isinya tumpah berserakan ke lumpur. Botol plastik dan besi berkarat menggelinding ke air hitam. Arya spontan maju dan menahan dada sang preman. Jangan kurang ajar lu, itu hasil kerja kami seharian. Teriaknya, wajahnya memerah oleh amarah. Anak buah Rudi langsung menyoraki dan mendorong Arya hingga jatuh ke lumpur. Tawa kasar mereka menusuk telinga. Pak Jaya hendak menolong anaknya, tapi salah satu preman menahan bahunya dengan kasar. Lo didik anak lo biar sopan, Pak, ujar Bang Rudi dingin sambil mendekat. Tapi kalau lo masih keras kepala, jangan salahin gue kalau besok-besok gubuk lo kebakar. Ia lalu menepuk-nepuk pipi Pak Jaya pelan, sebuah penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan. Pak Jaya mengepalkan tangan, menahan gejolak di dadanya. Matanya bergetar menahan amarah yang nyaris meluap, tapi ia tahu, melawan sekarang hanya akan membuat keadaan makin parah. Ia menarik Arya yang masih menatap tajam ke arah preman itu, lalu perlahan berkata, "Ayo, nak. Kita pulang. Tak semua pertarungan harus dimenangkan dengan tangan." Malam itu, di rumah reyot mereka, Bu Rini menangis diam-diam saat mendengar apa yang terjadi. Ia membersihkan luka kecil di tangan Arya dengan air hangat, sementara Pak Jaya hanya duduk terpaku di pojok, menatap kosong ke dinding yang lembab. Hujan turun deras, menetes dari atap bocor, seolah langit pun menangis untuk mereka. Arya menatap ayahnya, matanya merah menahan marah dan kecewa. "Yah, sampai kapan kita harus diam begini? Mereka nginjek harga diri kita, tapi ayah cuma pasrah." Suaranya pecah, mengguncang keheningan gubuk itu. Pak Jaya menatap anaknya dengan mata yang lelah, tapi penuh makna. "Ayah bukan takut, nak. Ayah cuma nggak mau kamu kehilangan arah karena amarah. Tapi kalau mereka berani ganggu keluarga kita lagi," suaranya berhenti di tengah kalimat. Satu tetes air hujan jatuh dari atap, menetes di pipinya, bercampur dengan air mata yang nyaris tak terlihat. Maka ayah yang akan berdiri paling depan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya berjanji dalam hati, bahwa jika dunia menindas mereka karena miskin, ia akan menunjukkan bahwa keberanian tak ditentukan oleh isi dompet, tapi oleh seberapa besar hati seseorang berani melawan ketidakadilan. Pagi itu, suasana pelabuhan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut berhembus membawa aroma amis bercampur debu besi. Pak Jaya duduk di depan. Gubuknya yang mulai miring dimakan usia, memandangi tumpukan karung yang kini tampak kosong. Di dalam hatinya masih bergema suara tawa Bang Rudi semalam, seolah mengejek harga diri yang selama ini ia pertahankan. Arya duduk tak jauh darinya, menggenggam kaleng rusak sambil menatap kosong ke arah laut. Ia tahu, sesuatu di dalam diri ayahnya mulai berubah. Siang harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, suara motor berknalpot bising terdengar mendekat. 4 orang preman datang tanpa diundang. Di antara mereka, Bang Rudi berjalan paling depan dengan rokok terselip di bibir dan senyum licik di wajahnya. "Gimana, Pak Tua, udah mikir-mikir buat bayar uang keamanan belum?" ujarnya dengan nada mengejek. Pak Jaya berdiri pelan. "Sudah kubilang, aku tak akan kasih 1 rupiah pun dari hasil keringatku buat orang sepertimu," jawabnya tegas. Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka seketika menegang. Bang Rudi tertawa keras, lalu menendang ember di dekat Bu Rini hingga isinya tumpah ke tanah. "Wah, keras kepala juga lo, iya. Kayaknya lo perlu diajarin cara hormat sama yang lebih kuat," teriaknya. Salah satu anak buahnya mendorong Arya hingga menabrak dinding gubuk. Bu Rini berteriak histeris, mencoba melindungi anaknya, tapi tiba-tiba seorang preman menamparkan wajahnya dengan kasar. Tamparan itu menggema, memecah udara sore yang mulai gelap. "Cukup," teriak Pak Jaya dengan suara yang parau tapi penuh kemarahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Dalam sekejap, ia melangkah maju dan menghantamkan tinjunya ke wajah Bang Rudi. Pukulan itu keras, membuat si preman tersungkur ke tanah berlumpur. Semua terdiam, bahkan angin pun seolah berhenti berembus.
Untuk pertama kalinya, seorang pemulung tua berani melawan penguasa jalanan pelabuhan. Namun keberanian itu harus dibayar mahal. Anak buah Rudy langsung menyerang. Dua orang menendang Pak Jaya dari belakang, membuat tubuh tuanya jatuh tersungkur. Arya berusaha membantu, tapi ia juga dipukul hingga darah menetes dari sudut bibirnya. Bu Rini berteriak memanggil tetangga, tapi tak ada yang berani keluar, semua takut pada Bang Rudy dan gengnya. Di antara jeritan dan tawa kasar, Pak Jaya terus mencoba bangkit, meski tubuhnya kian lemah. Bang Rudy bangkit dengan wajah merah penuh amarah. Lo pikir lo jagoan? Hah, pemulung tua. Gua kasih lo pelajaran biar kapok. Ia menendang Pak Jaya hingga jatuh lagi, lalu mematahkan papan gubuk dengan pukulan kejam. Ingat ini, kalau besok gua lihat muka lo lagi di pelabuhan tanpa bayar, gua bakar rumah lo. Teriaknya sebelum pergi. Ketika suara motor mereka menjauh, hanya tersisa tangisan, lumpur, dan tubuh Pak Jaya yang terbaring lemah di tanah basah. Arya memeluk ayahnya, suaranya bergetar menahan tangis. Yah, kenapa mereka begitu kejam sama kita? Apa salah kita, cuma karena miskin? Pak Jaya menatap wajah anaknya dengan mata sayu, darah menetes dari bibirnya. Bukan miskin yang bikin mereka berani, nak, tapi karena orang baik terlalu sering diam. Ia menggenggam tangan Arya kuat-kuat, seolah menitipkan api kecil dalam hatinya. Api yang kelak akan tumbuh menjadi keberanian. Malam itu, Bu Rini merawat luka suaminya dengan penuh haru. Suara hujan kembali turun, menetes lewat atap bocor, menciptakan irama pilu di antara keheningan. Arya duduk di sisi ranjang, menatap api lilin yang hampir padam. Dalam sinar redup itu, ia bersumpah dalam hati, bahwa suatu hari nanti, ia tak akan lagi membiarkan keluarganya diinjak. Ia akan bangkit, melawan, dan menunjukkan bahwa harga diri orang kecil bukan untuk dijual, bahkan dengan darah sekalipun. Beberapa hari setelah serangan itu, gubuk Pak Jaya masih terlihat hancur. Papan-papan reyot berserakan di lantai, dan bau lumpur bercampur darah masih menyengat. Pak Jaya duduk termenung di depan gubuk, tangannya memegang luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Bang Rudy dan anak buahnya, tawa mereka yang menghina seakan terus membekas di ingatannya. Arya duduk di samping ayahnya, wajahnya penuh amarah. Luka di bibir dan lengannya belum sembuh, tapi matanya menyala penuh tekad. Ayah, aku nggak mau mereka bisa begitu sama kita lagi. Aku nggak mau takut terus, ucapnya dengan suara yang gemetar tapi tegas. Pak Jaya menepuk bahu anaknya, menahan campuran rasa bangga dan khawatir. Nak, rasa marah itu wajar, tapi kalau cuma marah tanpa arah, kita bisa kalah sebelum bertarung, ujarnya lembut. Bu Rini menatap kedua lelaki itu dengan mata penuh cemas. Ia tahu amarah Arya sudah tumbuh menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dibendung lagi. Anak-anakku, hati-hati, jangan biarkan dendam menelan kalian, katanya sambil mengelus rambut Arya. Tapi Arya menggeleng, matanya menyala, seakan berkata bahwa ia tak bisa lagi tinggal diam. Luka keluarga mereka telah menyalakan api yang tak mudah dipadamkan. Keesokan harinya, Arya menemui Pak Harun, seorang nelayan tua yang dikenal sebagai mantan anggota marinir. Ia ingin belajar bela diri, agar suatu saat bisa melawan para preman dengan kemampuan, bukan sekadar amarah. Pak Harun menatap Arya lama, menilai keberanian di matanya. Lo mau belajar, tapi jangan cuma buat balas dendam. Lo harus belajar supaya bisa lindungi orang yang lo sayangi, ujarnya tegas. Arya mengangguk, menelan ludah, dan bersumpah untuk menaklukkan rasa takutnya. Hari demi hari Arya berlatih. Tubuhnya lecet, tangannya berdarah, dan kakinya sering tersandung di pasir basah pelabuhan. Tapi setiap pukulan, setiap tendangan, ia rasakan sebagai energi yang menyalakan kembali harga diri keluarganya. Pak Jaya sesekali mengamati dari jauh, bangga tapi juga cemas. Ia tahu anaknya sedang berubah dari remaja biasa menjadi pemuda yang siap menghadapi dunia keras di sekitarnya. Para tetangga pemulung mulai melihat perubahan pada Arya. Ia tak lagi tampak takut pada preman. Wajahnya yang dulu penuh kepatuhan kini memancarkan keberanian dan determinasi. Bahkan beberapa pemulung yang sebelumnya selalu diam, mulai merasa yakin bahwa ada seseorang yang bisa memimpin mereka untuk menentang ketidakadilan di pelabuhan. Sore itu, Arya berdiri di dermaga, menatap laut yang luas dan gemuruh kapal. Ia merasakan dinginnya angin laut menyapu wajahnya, seolah membisikkan sebuah janji.
Aku akan membuat mereka sadar bahwa kami bukan orang yang bisa diinjak sesuka hati. Aku akan lindungi keluarga kami dan semua yang lemah di pelabuhan ini." Suara hatinya nyaring, tegas, dan penuh tekad. Malamnya, ketika Pak Jaya tidur dengan mata lelah, Arya duduk di luar gubuk, mengasah tongkat kayu yang menjadi alat latihannya. Di bawah sinar rembulan, bayangan Arya tampak panjang di tanah berlumpur. Api dendam dan keberanian bersatu, membuat pemuda itu tak lagi sama. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan, dan kali ini, ia siap menghadapinya dengan seluruh keberanian yang ia miliki. Beberapa minggu setelah Arya mulai berlatih dengan Pak Harun, perubahan mulai terlihat di pelabuhan Tanjung Priok. Arya tak lagi berjalan menunduk saat melihat preman. Ia bergerak lebih percaya diri, menatap lurus ke arah mereka, dan sesekali menegur anak buah Bang Rudi yang mencoba mengintimidasi pemulung lain. Keberanian Arya perlahan menjadi inspirasi bagi mereka yang selama ini takut bersuara. Pak Jaya, meski tubuhnya sudah menua, mulai ikut bergerak lebih aktif. Ia mengajak beberapa pemulung lain berbicara tentang pentingnya bersatu. "Kita mungkin miskin, tapi kita punya satu hal yang mereka tak punya, keberanian dan solidaritas," ucapnya. Awalnya, banyak yang ragu, tapi melihat Arya yang berani menentang para preman, mereka mulai percaya. Satu persatu, para pemulung bergabung, membawa semangat baru untuk melindungi wilayah mereka. Suatu sore, Arya memimpin sekelompok pemulung untuk membersihkan tumpukan sampah di dekat dermaga utama. Mereka bekerja keras, menata besi tua, botol, dan kaleng agar bisa dijual, tapi kali ini berbeda. Tidak ada yang takut pada preman. Bahkan beberapa pemulung yang biasanya menunduk, kini menatap ke sekeliling dengan kepala tegak. Rasa hormat dan keberanian mulai terasa di udara pelabuhan. Bang Rudi, yang mengamati dari jauh, merasa terganggu. Ia melihat pemulung-pemulung kecil itu mulai menyatu, membentuk kekuatan yang sebelumnya ia remehkan. Ia mengumpulkan anak buahnya, matanya menyipit. "Kita harus hentikan ini sebelum mereka mulai berani menentang kita," ucapnya dingin, suara penuh amarah. Ia tak tahu, justru kesombongan itu membuat para pemulung semakin bersatu. Pak Jaya dan Arya tak lagi takut. Mereka mulai memetakan strategi sederhana untuk menghadapi gangguan preman. Arya, yang kini lebih lihai dalam bela diri, memimpin latihan kecil bagi para pemulung lain, menunjukkan cara melindungi diri dan barang-barang mereka. Malamnya, mereka duduk bersama di dermaga, berbagi cerita dan rencana. Ada rasa persatuan yang hangat di antara mereka, seakan luka lama pelabuhan mulai sembuh. Tetapi hati Arya tetap terbakar. Ia tahu, Bang Rudi tak akan tinggal diam. Setiap kali ia menatap laut yang gelap, pikirannya dipenuhi bayangan preman itu, tertawa menghina, mengancam keluarga mereka. Ia menepuk pundak ayahnya. "Yah, kita sudah bersatu. Tapi besok, aku ingin mereka tahu bahwa kami bukan lagi korban yang bisa diinjak sesuka hati." Pak Jaya mengangguk, senyum tipis terlihat di wajahnya. Hari demi hari, pelabuhan mulai berubah. Pemulung mulai bekerja dengan tenang, menata barang dagangan mereka, dan tidak lagi menunduk ketakutan saat melihat preman lewat. Keberanian Arya dan Pak Jaya seperti memberi energi baru bagi semua orang. Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di tumpukan sampah kini mulai meniru gerakan latihan Arya, melihatnya sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Malam itu, ketika bintang-bintang muncul di atas Tanjung Priok, Arya berdiri di ujung dermaga, menatap ke arah kontainer dan kapal yang berlabuh. Ia merasakan hawa kemenangan kecil, tapi juga sadar pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Api keberanian telah menyala, solidaritas telah terbentuk, dan kali ini, ketika badai datang, mereka tidak akan lari. Mereka akan berdiri tegak, siap melawan sampai titik terakhir. Malam itu, pelabuhan Tanjung Priok diselimuti kabut tebal dan suara ombak yang bergemuruh. Lampu-lampu dermaga berkelap-kelip, memantulkan bayangan panjang para kontainer raksasa. Arya berdiri di samping ayahnya, menatap gelapnya dermaga yang sepi namun penuh ketegangan. Mereka tahu malam ini Bang Rudi dan anak buahnya akan datang untuk memberi pelajaran terakhir. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara motor dan tawa kasar. Bang Rudi muncul dengan wajah merah penuh amarah, dikelilingi anak buahnya yang membawa kayu, botol pecah, dan senjata tajam. "Malam ini, kita beresin mereka sekali untuk selamanya," teriaknya, suaranya menggema di antara kontainer. Arya menarik napas dalam-dalam, merasakan adrenalin mengalir deras di seluruh tubuhnya.
Pak Jaya melangkah maju, wajahnya penuh tekad. "Kalau kalian ingin hancurkan keluarga kami, kalian harus melewati kami dulu," ujarnya tegas. Kata-kata itu menggema di malam dingin. Pemulung lain yang berdiri di belakang mereka, meski takut, menatap Arya dan Pak Jaya dengan harapan baru. Mereka siap untuk berdiri bersama, membela diri, dan melawan ketidakadilan yang telah lama menindas mereka. Pertarungan pecah seketika. Arya berlari, menghadang salah satu anak buah Rudi yang mencoba menyerangnya dengan kayu. Ia menangkis pukulan itu dengan tongkat kayu hasil latihannya, dan membalas dengan tendangan tepat sasaran. Sementara itu, Pak Jaya menghadapi Bang Rudi secara langsung. Tubuh tuanya gemetar karena lelah, tapi matanya menyala dengan amarah yang membakar. Pukulan demi pukulan mereka tukar, suara benturan memekakkan telinga. Para pemulung lain ikut membantu, menangkis anak buah Rudi yang menyerang dari belakang. Debu, lumpur, dan pecahan kayu beterbangan di udara. Saling dorong, teriakan, dan teriakan nyaring Arya memenuhi dermaga malam itu. Tidak ada satupun yang mundur. Mereka sadar, kemenangan kali ini bukan hanya untuk keluarga Pak Jaya, tapi untuk harga diri seluruh pemulung di pelabuhan. Bang Rudi semakin marah. Ia menatap Arya, mata mereka bertemu seperti dua petir yang siap meledak. Arya menenangkan napasnya, menunggu kesempatan. Ketika Rudi lengah sejenak, Arya memutar tongkatnya dan menendang tubuh preman itu hingga tersungkur ke lumpur. Anak buah Rudi kaget, tapi Arya tak memberi kesempatan mereka bangkit, menangkis dan meninju dengan cepat. Akhirnya, Bang Rudi terjatuh di antara tumpukan kontainer, kakinya terperangkap di kayu pecah. Napasnya tersengal, dan tatapan penuh kemarahan kini berganti dengan ketakutan. Pak Jaya menatapnya, tubuhnya lelah namun tegas. "Ingat ini, Bang Rudi, harga diri orang kecil tak bisa diinjak-injak sesuka hati," ucapnya lantang. Semua anak buah Rudi terdiam, menyadari mereka kalah malam itu. Ketika malam semakin larut, dermaga menjadi sunyi kembali. Pemulung yang semula takut kini tersenyum lega, melihat Arya dan Pak Jaya berdiri tegak di tengah lumpur dan kegelapan. Api keberanian mereka telah menyala, solidaritas telah terbentuk, dan musuh yang menindas akhirnya kalah. Arya memandang ayahnya dengan mata berbinar. Ia tahu, malam itu bukan hanya kemenangan fisik, tapi kemenangan hati dan harga diri. Keesokan harinya, matahari pagi memantul di permukaan laut Tanjung Priok, membawa cahaya hangat di atas dermaga yang basah oleh hujan semalam. Para pemulung berkumpul, menata kembali karung-karung dan barang bekas mereka, tapi kali ini dengan kepala tegak dan langkah mantap. Tidak ada rasa takut yang tersisa. Semangat baru telah lahir, berkat keberanian Arya dan Pak Jaya. Bang Rudi dan anak buahnya telah pergi, tak satu pun berani kembali. Kabar tentang kemenangan Arya dan Pak Jaya menyebar cepat di antara para pemulung. Bahkan beberapa nelayan dan pedagang kecil menatap mereka dengan rasa hormat. Malam pertarungan itu telah menjadi legenda kecil, bukti bahwa orang kecil pun bisa menentang ketidakadilan jika bersatu dan berani. Pak Jaya duduk di depan gubuk, memandangi laut yang tenang. Tubuhnya lelah, namun matanya bersinar. Ia menepuk pundak Arya yang berdiri di sampingnya. "Nak, kau telah membuktikan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keberanian untuk membela yang benar," ujarnya dengan suara hangat, menahan haru. Arya tersenyum, meski wajahnya masih penuh bekas luka. Bu Rini keluar membawa beberapa nasi bungkus sederhana. Ia menatap keluarga kecilnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita selamat, berkat kalian. Tapi yang lebih penting, kita tetap bisa menjaga harga diri kita. Itu jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini," ucapnya lembut. Pak Jaya menggenggam tangan istrinya, merasa lega sekaligus bangga. Arya memandang ke arah dermaga, tempat sebelumnya mereka berjuang. Ia ingat setiap pukulan, setiap dorongan, setiap ketakutan yang ia rasakan semalam. Semua itu kini terasa seperti batu pijakan yang membentuknya menjadi pemuda yang tangguh. "Ayah, aku rasa aku mulai mengerti. Keberanian itu bukan soal tak takut, tapi tentang berdiri ketika orang lain takut," katanya. "Mantap." Para pemulung lain mulai menghampiri mereka, membawa barang-barang yang sebelumnya dicuri atau dirusak. Mereka tersenyum dan mengangguk, menghormati Arya dan Pak Jaya sebagai pemimpin sekaligus simbol perlindungan. Solidaritas yang lahir dari penderitaan kini menjadi kekuatan yang nyata. Pelabuhan itu, yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, kini menjadi tempat orang kecil berdiri dengan kepala tegak. Hari itu, Pak Jaya menatap laut yang luas.
Ia tahu perjuangan belum selesai. Dunia tak selalu adil, tapi ia percaya, selama ada keberanian dan kebersamaan, orang kecil bisa melawan ketidakadilan. Ia menepuk bahu Arya sekali lagi, tersenyum. Nak, selalu ingat, harga diri tidak bisa dibeli. Dan harga diri itu lebih berharga daripada emas manapun. Saat matahari meninggi, keluarga kecil itu berdiri bersama di dermaga, menatap mentari pagi yang memantul di laut. Angin laut membawa aroma baru, penuh harapan. Arya menggenggam tangan ayahnya, dan Bu Rini berdiri di samping mereka, tersenyum hangat. Dalam hati mereka tahu bahwa keberanian, solidaritas, dan harga diri telah menang. Dan bagi mereka, itu lebih berharga daripada segalanya.